Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilah wal hayyu qayyum wa atubu ilaih. Nawaina ta'lima ta'ala wa nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah hasada tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba thawabih. Amma ba'du. Di halaman 194 ya. Yang ke-12 masih dalam adab bersahabat. Yang ke-12 kata Imam Ghazali menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Jadi kita ini kan bersahabat. Sahabat yang mana itu dibicarakan di hadapan kita. Ini kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya orang yang kita cintai, kita punya guru kita, yang mana guru kita atau sahabat kita atau orang yang terdekat dari kita, dia itu diumpat, tahu diumpat, diceritakan, tahu diceritakan, diomongin, ya diomongin oleh orang lah, oleh teman bicara kita. Maka apa yang kita akan kita lakukan, kita menghadapinya? Maka di sini dikatakan kita tegah. Kalau bisa kita hindarkan daripada pembicaraan itu. Ya. Ini enggak. Tahu enggak? Itu ya. Yang namanya itu loh. Ini dia ini panjang ceritanya. Yang kita dengar juga, oh iya, saya juga begitu, dengarnya juga begitu, dengar juga. Jadi kata di dalam satu perkataan itu sangat dosa, sangat besar sekali apabila kita itu mengatakan kata orang. Ya, dan ini tidak jelas itu. Nah, oleh sebab itu kita tegah, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu. Apalagi yang dibicarakan adalah sahabat kita. Ya, itu yang ke-12. Yang ke-13 memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Jadi ada dua. Nasihat itu kita bisa menasihati. Yang pertama dengan ucapan, ya dengan ucapan. Bagaimana dengan ucapan? Langsung kita bro, brother, ya kan? Ini kamu begini loh, kan biasanya kamu suaranya bagus kan? Ya, kalau seandainya kamu begini lebih bagus lagi. Nah, artinya kita itu menasihati dengan ucapan tapi lemah lembut. Kalau bisa jangan sampai dia merasa dinasihati. Ya, bagaimana caranya? Ya kita cari cara sendiri. Jangan sampai teman yang kita akan nasihati itu dia itu tidak merasa bahwa dia itu dinasihati. Kan banyak caranya. Ya. Ini yang penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita itu dengan gerak-geri kita, dengan perbuatan kita. Pernah satu saat cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan, beliau itu melihat ada orang tua yang berudunya salah. Jadi udunya itu nggak sempurna, apa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan itu tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Orang tua ini berudu, dilihat Sayyidina Hasan itu tidak sesuai. Tapi biasanya kalau dinasehati orang tua ini, apa yang ada? Yang ada itu dia itu tambah hebat lagi daripada kita. Ya, pernah dengar ceritanya kakek itu lagi sholat, dia keluarkan angin. Ya, lagi asik-asiknya sholat, lagi duduk, bunyi nyaring lagi, sampai samping kanan, sampai kiri, sampai belakang tuh kedengaran. Maka selesai salam, assalamualaikum. Si anak muda, ya sudah belajar ilmu fikih, anggaplah di sini kayak Muas, ya kan, sudah belajar ilmu fikih,
tahu bahwa ini kalau kentut ini, orang yang kentut di dalam sholat itu batal sholatnya, batal sholatnya. Nah, maka dinasehatin. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak mungkin kan habis waktu sholat nasehatin, kamu batal, ya. Dalam sholat masih, kamu batal, bilang kakek, kamu juga batal, ngomong juga, ya kan? Ya ada 3 orang kan yang pernah yang sholat itu 3 orang. Yang pertama dia itu jadi imam, yang kedua yang 2 orang ini jadi makmum. Ada orang lewat, ya, ada orang lewat. Nggak boleh lewat. Yang di belakang lagi ngomong, kalau sholat nggak boleh bicara. Yang satunya lagi, alhamdulillah saya tidak bicara. Sama semuanya batal, ya enggak? 3 orang nih sholat, yang jadi imam menegah, artinya kamu nggak boleh lewat, dia ngomong juga. Yang kedua, yang makmum jadi, kalau sholat jangan ngomong, jangan bicara. Ya 2 orang sudah nih. Yang ketiga ucapannya apa? Alhamdulillah saya tidak ngomong. Kira-kira semuanya ini batal enggak? Batal. Kenapa? Karena dia ngomong semuanya. Ya, walaupun dia ngucapin alhamdulillah saya tidak ngomong, tetap juga dia ngomong. Iya enggak? Walaupun dia alhamdulillah saya tidak ngomong, tetap dia batal. Kenapa? 3-tiganya bicara. Ya. Ini apa namanya? Habis salam si pemuda ini ngenegur sama kakek. Sampean itu batal sholat sampean. Kata kakek, enggak, saya enggak batal. Saya dengar tadi kakek sholat tadi itu terdengar suara bunyi angin. Enggak, saya enggak batal sholat saya. Ngotot sampai mau setengah jam lebih itu ngotot-ngototan aja enggak batal. Yang satu bilang batal. Maka ujung-ujungnya kakek ngaku, bagaimana saya mau batal? Saya aja sholat enggak pakai wudu, ya. Saya sholat nggak pakai wudu, bagaimana saya batal sholat saya? Yang kan yang membatalkan wudu kan salah satunya adalah keluar angin. Ini saya sholat ini nggak pakai wudu. Nah ini kan kakek nggak mau kalah dia. Nah maka Sayyidina Hasan ini melihat kakek ini berwudu salah, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dari kakek beliau. Caranya nenggung gimana? Dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, datuknya Habib Basit. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun punya cara, punya teknik. Bagaimana caranya? Tekniknya itu adalah si Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini seakan-akan berdebat. Yang satu, begini cara sholat cara wudu yang benar. Sayyidina Hasan begitu juga, cara wudu yang benar begini. Kayak berdebat gitu, kayak bertengkar, berdiskusi. Maka kakek ini melihat ada 2 anak muda yang ngotot-ngototan. Maka datang si anak kakek ini kan dekat, karena memang sengaja di dekatnya kakek ini dia Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini berbicara, sehingga kakek ini mendengar, didekati sama kakek, ya, didengari sama kakek. Nah, kemudian kakek ini pun kata, "Cuk, kenapa? Ini kayak ini, masa bilangnya wudunya begini dia benar? Coba contohkan," bilang kakek. Dicontohkanlah wudunya. Selesai, benar, cucunya Rasulullah. Si Sayyidina Husain juga ngomong, ini juga nih ngomong, wudunya juga benar juga. Kata kakek, coba wudu Sayyidina Hasan benar, sempurna. Terasa, kakek itu terasa. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah bahwa wudu beliau ini salah. Langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, wudu saya salah. Ini anak-anak muda ini, dia ini wudunya sempurna ini. Dan coba Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu menasehati kakek ini dengan tanpa dia merasa dinasehati. Ya, dengan tanpa orang yang dinasehati itu merasa dinasehati. Karena orang yang biasa dinasehati dengan kekerasan, maka dibalas dengan kekerasan juga. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Itu yang selanjutnya kalau punya, ya.
Yang ke-14, memaafkan sahabatnya dari segala kekhilafan dan kesalahannya, maka janganlah ia mencelanya. Jadi kalau punya sahabat, itulah yang diutamakan itu rasa maaf, apapun bentuknya, tak menutupi kekurangan kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ingin mencari pasangan nih, yang jomblo ini, oh saya mau cari pasangan yang apa namanya, mantap, semuanya sempurna, ya, nggak ada, ya. Di mata kita ini dia sempurna, tapi nanti satu saat nanti ada dia kekurangan. Tapi kita itu adalah orang yang memaafkan. Jadi jangan sampai kita itu katanya mencari jodoh yang sempurna, susah. Ya. Maka oleh sebab itu mintalah yang bisa memaafkan. Ya, bisa memaafkan. Sampai pernah satanunya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi. Ya, ngadu. Ada satu riwayat itu ngadu. Ya, ngadu. Abah istri-istrinya ini pokoknya pengomelan. Apa yang ditangkap Nabi? Nabi pun ketawa. Ya, kenapa? Ditanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, kenapa ketawa? Ini permasalahan sangat rumit sekali. Ini sudah perang dunia ini, ya kan? Artinya kalau istri sudah ngomel itu sudah, wah, Sayyidina Abu Bakar ngeluh kayak gitu. Nah, maka Nabi pun ketawa. Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa Rasulullah? Sayyidina Umar pun begitu, kenapa ya Rasulullah? Maksudnya sahabat ini minta solusi sama Rasulullah. Apa ya? Rasulullah ketawa. Anakmu begitu juga. Siapa anak Sayyidina Abu Bakar? Hah? Kang Asep? Anak Sayyidina Abu Bakar siapa? Hah? Istri Nabi yang paling muda. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya. Nah itu juga artinya anaknya Sayyidina Abu Bakar begitu juga, artinya istri Nabi begitu. Yang artinya suka apa namanya, kita itu pokoknya saling memaafkan lah. Begitu juga Nabi. Ketika Nabi itu makan makanan Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ya. Ketika itu Rasulullah memakan makanan yang tidak ada kurang lah, di dalam masakan itu ada kurang. Apakah Rasulullah itu langsung marah? Tidak. Rasulullah langsung mengatakan, ya Sayyidatuna Aisyah, ya Humairah, coba rasakan masakan yang kau masak tadi. Maka dirasakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Apa yang dirasakan? Bahwa ini ada makanan atau masakan yang kurang, bumbunya ini kurang. Langsung kita, ya Rasulullah maafkan saya memang belum ahli di dalam memasak. Coba Rasulullah tidak langsung, nggak enak makanannya, nggak becus lah. Kalau lagi pacaran, masya Allah, kamu nggak bisa masak, nggak apa-apa, nanti kita bisa beli, ya kan? Nanti sudah punya anak, masak air aja nggak becus, sampai apa? Gosong kah? Sama masak air aja sampai gosong katanya. Omel. Kalau lagi apa sebelum nikah, masya Allah, puji-pujiannya. Nah ini, ya. Jadi saling memaafkan, saling menutupin, ya. Allah. Yang selanjutnya adalah mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendiri ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati, ya. Nah, jadi kita doakan. Doanya bidzahiril ghaibi, sahabat itu atau saudara itu kalau kita doakan di waktu dia tidak tahu, itu kabulnya doanya cepat, ya. Cuma yang didoakan ini nggak tahu. Ya, didoakan ini, saya nggak tahu bahwa itu adalah doa-doa yang ada temannya yang berdoa yang dia tidak tahu dia didoakan. Nah, jadi hati-hati
Jangan merasa bahwa dirinya itu adalah hebat, saya adalah usahanya, saya kerjaannya ini, saya berhasil dengan sebab saya. Ingat, ada orang yang mendoakan tanpa diketahui. Ya, tanpa diketahui. Nah, ini kita semua berkat yang ada kita rasakan. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Gunung Sari tahun 90-an. Ya, tahun 90-an tuh saya sekolah di situ. Nah, sampai kelas 6 lulus. Nah, baru saya sekolah ke Al-Falah di Banjarbaru sana sekitar tahun 94 sampai ke 97. Ya, 97 saya pindah ke Darussalam. Ya. Pindah Darussalam itu langsung diterima di satu aliyah 97 sampai ke 2001. Nah, 2001 saya langsung berangkat ke Tarim. Ya, ke Tarim sana. Selama 2001 sampai 2005 saya belajar di sana. Kemudian saya pun pulang ke Indonesia. Nah, 2005 itu saya ikut majelis ke sana ke sini. Ya, Habib Basit tahu awalnya saya di sini, beliau ini tahu, ya, karena beliau juga tahu bagaimana perjalanan ini majelis ini dari kilo 5, dari ya pokoknya dulu ingat saya sekali ngadakan majelis itu pakai mobil, saya jemputin satu persatu sambil bawa makanan, ya, satu-satu, ya, bawa ke kilo 5 sana, pulang diantarin satu-satu sampai jam 12 malam, baru terakhir saya pulang bawa mobil sendiri. Coba, ya, perjuangannya dulu sampai sekitar 2007-an ke 2008-an baru saya Majelis Nuruddin ini dibuka di Masjid Al-Aqrab Gunung Sari. Nah, namanya Majelis Nuruddin ini dapat daripada guru kita, guru kita yang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Jadi beliau yang memberi nama, walaupun tidak langsung. Jadi saya meminta tolong sama teman saya di Tarim sana yang masih sekolah, tolong mintakan nama untuk majelis di Bontang. Maka beliau pun memberikan nama dengan nama Nuruddin. Ya, ini 2006-2007 itu sudah ada nama Nuruddin ini. Ya, itu sudah lama ya. Jadi kalau ada majelis yang namanya Nuruddin yang dari Habib Umar, ya nggak apa-apa. Tapi ini memang kita 2006-2007 sudah ada namanya Majelis Nuruddin ini. Ya, sampai waktu tahun berapa kita minta tulisan tanda tangan beliau itu, ya, di Jakarta. Alhamdulillah beliau kasih, dan itu namanya pesantren. Ya, cuma ya mudah-mudahan harapannya itu kita bisa bangun pesantren, ya. Ya, mudah-mudahan. Ini masih majelis, ya, mudah-mudahan. Nah, ini Nuruddin ini sampai saat ini, dulunya itu di waktu di Aqrabun itu punya radio 97,2 FM. Ya, ada punya TV yang kerjasama, TV kabel Yasifat. Ya, nah itu media itulah yang membantu kita berdakwah, membumikan selawat, mengenalkan Rasulullah kepada umatnya. Nah, itu. Nah, sampai saat ini kita bisa bangun bangunan ini. Nah, ini semuanya bukan dengan berkat, artinya bukan dengan saya. Siapa saya? Siapa saya? Saya ini adalah orang yang biasa, orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekayaan, yang tidak punya ilmu yang banyak. Ya, jadi saya merasa tidak ada apa-apanya, cuma ini Allah berikan. Allah berikan kepada kita semua itu dengan berkat guru kita. Ya, dengan berkat guru kita, yang guru kita ini mendoakan setiap murid-murid beliau itu didoakan mudah-mudahan berhasil. Ini berkat guru kita, ini berkat Habib Umar, guru kita yang mulia. Ya, dengan berkat Abah Guru Sekumpul, dengan berkat guru-guru kita yang ada di Banjar, dengan berkat guru-guru kita semuanya. Itu semuanya ini adalah berkat. Mereka berdoa untuk kita dan kita tidak tahu apa mereka berdoa itu kapan dan waktunya kapan, kita tidak tahu. Cuma ini adalah berkat guru kita. Ya, berkat guru kita. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur sekali
Ya, kalau bisa kita doakan setiap waktu, kita doakan ibu bapak kita dan guru-guru kita, ya, supaya kita ini mendapat keberkahan. Nah, jadi kita doakan, ya Allah, sahabat saya ya Allah, yang belum nikah ya Allah, berikan nikah ya Allah, ya kan? Itu doanya. Tapi nanti habis nikah ya Allah, ya kan, sibuk ya Allah, ana masgul ya Allah, saya sibuk ya Allah, ya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting kan niatnya dikabul ya, ijab apa doanya sudah dikabulkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada berkatnya semuanya untuk kita semuanya ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita daripada segala bencana dan juga daripada segala penyakit. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita doakan orang yang sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dihilangkan daripada segala penyakitnya, disembuhkan daripada segala penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, dan mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jannatan fil amali wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa dari sabrabana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril Fatihah. Ya alaihim waladhdallin amin. Kita Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.